Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari The American Cup 2024 yang sudah masuk hari ke-7 kawan. Nah, hari ke-7 tadi pagi atau tadi dini hari hanya memainkan bracket bawah karena sudah masuk ke grand final kawan. Tinggal Levon saja yang ada di bracket atas dan menunggu hasil pemenang dari bracket bawah antara Wesley So berhadapan dengan Ray Robson. Dan kita sudah lihat pemenangnya di sini adalah Wesley So kawan. Menang dalam permainan tie break setelah sebelumnya dalam permainan 4 game rapid 15 menitan mereka imbang kawan. Wesley So sempat kalah pada game kedua, kemudian membalas pada game keempat untuk memaksa melanjutkan ke permainan tie breaks blitz 3 menit increment 2 detik dan akhirnya Wesley So menang 2-0. Dua game itu Wesley So menang waktu kawan. Pada game kelima dia menang waktu sekaligus juga posisi. Cuma beberapa di akhir-akhir langkah dia sempat kehilangan momen yang lebih cepat kawan. Tapi akhirnya Ray Robson jatuh juga. Kontrol waktunya begitu juga pada game ke-6 kawan. Wesley So menang waktu. Tapi sebetulnya Wesley So ini dalam posisi yang kalah pada game ke-6 ini kawan. Coba lihat di posisi ini. Hitam sudah sangat bagus posisinya. Gaza siap caplok pion. Pionnya sendiri bisa lolos promosi karena beberapa langkah sebelumnya Wesley So di posisi ini kawan melakukan langkah kesalahan dalam posisi yang imbang, posisi remis, hanya butuh hasil remis tapi dia melangkah raja ke D2. Langkah terbaiknya kuda ke C5 untuk blokade akses gajah ini kawan karena posisi raja juga kena skak posisinya sekarang. Jadi blokade dengan kuda memang terlihat korban pion kawan, tapi posisinya dalam posisi yang imbang. Tapi sayangnya raja ke D2. Nah, di sini langkah terkuatnya gajah ke peta F2, sikat pion, pion bisa promosi atau habisi pion nanti kawan. Tapi dia memilih gajah ke peta G1. Nah, di sini pilihan terbaiknya raja ke peta E2 kawan. Kalaupun gajah ambil pion yang di sini raja ke F2 nanti bisa backup posisi pion karena gajah pun sudah tidak bisa melarikan diri lagi. Tapi sayangnya kawan bergeser kawan, dia korbankan gajah tadi menuju peta G1 dan Wesley So dalam kontrol waktu yang juga sudah mulai panik kawan, dia menerima pengorbanan gajah C2 dan setelah gajah ambil pion H2 dan gajah B8, Ray Robson terlihat panik gelagapan dan dia kehabisan waktu di posisi ini kawan. Cukup disayangkan, tinggal caplok pion ini, pion bisa promosi kawan tapi dia sudah kehabisan waktu. Oke, untuk game yang akan kita ulas lebih detail bukan game ini kawan, tapi game rapid pada game keempat. Game pembalasan dari Wesley So dan Wesley So mengawali dengan ready opening dengan kuda F3. Ada pion D5, pion G3, King's Indian Attack dari Wesley So. Nah, pion C5 sekarang variasi Sicilia dari King's Indian Attack, tentu saja gajah G2, kuda F6, di sini rokade dan pion G6. Variasi Viacento sekarang dipilih oleh Ray Robson. Nah, pion D3 untuk dukungan bagi pertarungan peta E4. Ide dari King's Indian Defense biasanya seperti itu juga kawan. Apakah nanti diikuti dengan benteng E1 terlebih dahulu atau kuda B ke D2? Nah, setelah gajah G7, kuda B ke D2 terlebih dahulu. Setelah kuda C6, baru dobrak peta pusat Wesley So dengan pion E4. Ditahan, ditolak, memilih amankan raja rokade. Setelah benteng E1 dan pion B6 untuk perkuat rantai pion sisi menteri, berikan opsi bagi gajah untuk bergerak ke diagonal terang panjang ataupun ke peta A6 jika diperlukan kawan. Nah, di sini pion C3. Akhirnya permainan didahului dibuka oleh Ray Robson dengan pion D pukul pion E4. Pion D ambil balik pion E4 agar mempunyai pion pusat kawan untuk kontrol area-area terang ini. Memang terlihat di posisi ini kalau kalian mencoba ambil pion ini sekarang kawan, memang lajur E ini akan tetap semi terbuka jadi miliknya benteng putih, tapi hitam akan mendahului pertukaran itu. Kalau kalian ambil menggunakan pion, artinya hitam mempunyai keleluasan untuk bertukar menteri, atau mungkin dengan gajah G4 terlebih dahulu untuk kembangkan perwira, atau jika kalian ambil menggunakan benteng sekarang, gajah B7 akan jadi balasan bagi putih kawan. Kembali lagi ke langkah aslinya, jadi Wesley So memilih ambil balik menggunakan pion D. Sekarang kuda G4 di sini untuk buka akses bagi gajah gelapnya kawan, dan coba pressure pion yang di sini. Dan dibalas dengan langkah pion E5 langsung diblokade diagonal gelap. Sepertinya menyerahkan pion kawan.
dan ditolak dengan langkah benteng B8. Karena kenapa? Jika pion ini diambil, anggap contoh dengan kuda kawan, ya wassalam juga di sini ada discover. Idenya tetap seperti itu kawan. Apakah dengan gajah di sini kawan? Sama saja, idenya adalah discover. Nanti discovernya double, anggap saja dengan gajah di sini kalian ambil, maka usir terlebih dahulu kuda. Apakah kuda ambil pion F2 ataupun mundur kawan? Nanti idenya tetap ada discover di diagonal ini. Kembali lagi, jadi ini bukan pengorbanan cuma-cuma, ini adalah pengorbanan pion racun kawan. Jangan diambil keong racun seperti ini. Benteng B8 dimainkan Roy Robson, kemudian pion ditawarkan kembali oleh Wesley So. Dan pengorbanan ditolak kawan, memilih dengan pion F5. Langkah terbaiknya ambil menggunakan pion kawan. Jangan menggunakan gajah. Kalau menggunakan gajah ada ide seperti ini. Kuda G5 dan double attack pada dua kuda ini sekaligus. Jadi Stockfish menyarankan ambil menggunakan pion F agar lajur F ini jadi terbuka bagi benteng. Tidak mungkin nanti kalau ada kuda G5 ya terbuka ancaman terhadap pion F2. Mungkin di sini jawabannya adalah menteri ke E2. Itulah ide dari Wesley So untuk tetap memberikan tekanan bagi lajur E ini. Bahkan nanti diikuti dengan kudanya bergerak ke pusat juga untuk manuver-manuver kawan mencoba untuk menekan pion yang di sini. Langkah terbaik menerima tapi ditolak dengan pion F5. Sekarang kuda ke G5 untuk perkuat posisi pionnya, buka ancaman kawan. Kuda ke E5 dan pion H3. Kuda mundur ke H6 diikuti kuda D ke F3 menantang pertukaran ataupun juga tantangan pertukaran menteri. Ditolak blokade dengan kuda ke D3 ancam benteng dan Wesley So kawan korban benteng. Ya, sama-sama memberikan ancaman bagi benteng masing-masing. Sekarang kuda caplok gajah F4, pilihan terbaik untuk merusak struktur pion kawan. Di sini ambil balik oleh pion G. Nah, ada opsi menteri ke C7 menurut engine atau gajah ke petak F6 kawan. Tapi langkah terkuatnya menteri ke C7. Untuk menghindari tantangan pertukar menteri, benteng pun juga dipersiapkan digeser. Gajah juga akan menempati diagonal terang panjang kawan. Dengan dukungan menteri di baris ke-7, salah satu opsi mungkin menteri ini akan naik ke petak D2. Kalau ada benteng D8, diikuti menteri ini naik ke petak E3 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Langsung kembangkan gajah ke B7 dan memberikan kesempatan menteri menusuk kawan, langsung naik ke petak D7 menantang pertukaran. Apabila diterima kawan, tentu akan menjadi ancaman juga di sini. Anggap saja gajah F6 di sini kawan. Kemudian salah satu benteng akan digeser untuk menuju pusat ke lajur D untuk perkuat posisi pionnya kawan. Tentu yang logis ya benteng A ke D1 ataupun kuda tadi ke petak E6, jaga petak gelap agar tidak ada ancaman bagi pion nanti ke depan. Memilih dengan langkah gajah pukul kuda F3, ambil balik oleh gajah F6, pertahankan posisi, juga coba serang kuda di petak G5, dan ada benteng AD1, perkuat posisi menteri agar nanti bisa menggantikan posisi menteri berada di baris ke-7 pertahanan lawan. Pion B5 ingin dobrak sisi menteri kawan dengan pion. Nah, di sini menteri ambil pion A7, ancam pion yang di sini menteri B6. Hadang ancaman kawan dan tantangan ditolak, benteng naik ke petak D7 kawan, akhirnya diterima pertukaran menteri, ambil balik oleh benteng. Pion B4, Wesley So tetap menjaga permainan tertutup di sisi menteri kawan dengan pion C4, dorong pion lagi. Wesley So tetap menolak kawan agar lajur B ini tetap tertutup, tapi dia korban pion B2 kawan. Tapi masalahnya juga ada pion E7 bisa jatuh. Tetap ambil pion B2, benteng ambil pion E7. Nah, gajah kembali ke petak F6. Jangan ambil pion, gajah sikat kuda, tidak ada yang menjaga benteng nanti. Benteng bergeser ke D7, berikan jalan bagi pion juga tetap menguasai lajur. Maksud saya baris ke-7 kawan. Di sini pion B2, ada benteng B1. Benteng FD8. Nah, di sini ada pion A5. Benteng pukul benteng ambil balik oleh pion E, benteng B3, ancam gajah di sini. Nah, gajah ke D5, skak. Raja ke H8 diikuti dengan dorong pion sekali lagi. Cukup berbahaya kawan, satu petak berikutnya bisa promosi. Diikuti kuda ini juga cukup berbahaya, potensi kehilangan perwira sudah sangat jelas.
benteng A3. Nah, sekarang benteng caplok pion B2. Langkah cerdas dari Wesley So untuk mendefleksikan posisi gajah agar tidak menjaga pion kawan. Benteng ambil pion A6, benteng B8 skak. Raja G7, kuda E6 skak, dan Rerobsen menyerah. Kenapa menyerah? Ancamannya bisa serius kalau sampai menolak kuda ini kawan. Kalau tidak disikat ya ancamannya tentu skak mat. Kalau ke sini tadi ya maksud saya setelah kuda ini bergerak ke sini, raja ke sini benteng skak, ke sini dan satu langkah skak mat kawan, pion promosi. Kalau ingin memperpanjang permainan ya sikat saja kuda, ambil balik oleh gajah. Pion ini bisa promosi dan kalah jumlah perwira nantinya. Mungkin kuda F7 sikat saja, ambil balik, terserah kalian mau promosikan jadi kuda, mau jadi apa, tetap putih bisa menang kawan. Oke, itulah kawan game pembalasan dari Wesley So pada game keempat permainan rapid 15 menit kawan. Dan akhirnya Wesley So bisa memaksa Rerobsen ke permainan tiebreaks. Akhirnya Rerobsen kalah waktu dalam permainan tiebreaks 2 kali game blitz 3 menit increment 2 detik. Dan Wesley So berhak menantang Levon Aronian di grand final kawan. Kita tunggu saja hasilnya seperti apa. Apakah Wesley So, apakah Levon yang menjadi juara untuk tahun ini. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Jangan lupa untuk melanjutkan menonton seri video short dari admin, yaitu mengenai 100 prinsip dasar catur kawan yang admin berikan di video short setiap harinya insya Allah. Nah, sudah sampai tips keempat. Siapa yang belum nonton, nanti di akhir video ini saya sertakan linknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.